selamat malam teman-teman Businesspreneur semua. Gimana nih kabarnya? Nah, buat teman-teman yang baru join, bisa sekalian sebutin nama dan domisili plus usaha apa nih yang sedang dijalani. Halo semuanya, selamat datang di Live Business. Oke, sambil nunggu boleh di-share ya nama, domisili, plus usaha apa yang sedang dijalani. Wah, udah mulai rame nih. Halo semuanya, apa kabar? Halo, halo. Oke, aku mau ajak Pak Baskoro nih buat mulai join bareng kita. Halo semuanya, dari domisili mana aja nih teman-teman nih? Alhamdulillah baik. Sebutin domisilinya dong, dari mana aja teman-teman yang Hadi Jakarta, distributor skincare. Wah, keren banget ya. Wah, skincare-nya emang lagi booming banget ya teman-teman ya, apalagi buat cewek-cewek nih. Halo, halo. Apa kabar semuanya? Dari Malaysia, halo, salam kenal. Ada teman kita nih dari Malaysia. Wah, Pekanbaru. Wah, Mataram, Lombok, Blitar, Jawa Timur. Wah, banyak, hampir teman-teman seluruh Indonesia hadir di live malam kali ini. Thank you. Sambil nunggu Pak Baskoro, kita invite dulu. Bandung, wah ada Bandung nih, dekat nih sama Jakarta ya. Klaten, Jawa Tengah, Semarang. Ada dari mana lagi nih? Halo semuanya. Makassar, wah Makassar. Halo, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga. Baik ya. Ini saya baru balik dari dari workshopnya Pak Budi, ya CEO Development, Oh iya yang ya. ada di Hotel Mulia tadi. Di mana tuh? Lagi di Jakarta? Hotel Mulia di Senayan. Oh iya. Jakarta. Oh iya, mau sekalian kabarin teman-teman nih Pak Budi juga ngadain workshop ya sebentar lagi ya. Ada di Sekarang sedang berjalan. Sekarang sudah berjalan. Yang baru ya? Senin Selasa ini sedang berjalan. Nanti akan ada lagi tentunya, tapi ada lagi. Siap-siap. Benar. Ini udah temen nih Pak yang datang, ada dari Aceh, ada dari Malaysia, bahkan ada dari ada dari Jawa Timur, ada dari Makassar. Wah, banyak banget nih Pak teman-teman yang udah join nih. Wow, keren. Semangat ya. Semua dong. Hari ini topiknya apa Pak? Topiknya apa tadi yang saya teks ya? Product placement ya? Product placement. Iya. Bisa sambil sharing nih, apa sih product placement itu teman-teman ya? Kayaknya udah banyak yang nungguin nih Pak. Iya, oke. Kita buka aja ya. Salwa, kita buka aja. Selamat malam buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah dikaruniai dengan kesehatan, semangat untuk terus belajar dan bisa bertemu nih di business.id di forumnya Business Q&A. Ya, jadi kita di tanggal berapa sekarang ya? Aku lupa tanggal mulu.
Tanggal berapa ini ya? Aduh, Ah, nggak inget juga ya? Nggak merhatiin maksudnya bukan nggak inget ya? Sekarang itu tanggal 7 Februari tahun 2022. Alhamdulillah ya. Sudah alhamdulillah. masuk ya bulan Februari. Nah, seperti biasa kita akan membahas topik bisnis. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman dan tentunya seperti kebiasaan kita di bisnis.id kita akan ada topik penghangat ya kalau nggak mau disebut pembuka ya penghangat lah supaya ngangetin apa namanya benaknya teman-teman terstimulasi dan bisa menanyakan topik sesuai dengan topik penghangatnya ataupun topik bisnis lainnya ya. Baik, malam ini kita pilih topiknya adalah product placement. Nah, product placement ini sebenarnya kan suatu hal yang kalau dipikir kok kita bicara cuma produk. Nah, tapi sebenarnya nggak seperti itu ya. Kalau kita memfokuskan pada suatu produk itu bukan hanya bicara soal penawaran bisnis yang bentuknya secara fisik produk. Bisa juga produknya adalah jasa, gitu ya. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa kalau kita bicara produk itu hanya produk yang secara fisik, tapi bisa juga produknya dalam bentuk jasa. Tuh, ini ada Ibrahim nih, pemain bola dari Persija ikutan nih malam ini. Dari Mozaki. Wah, tadi juga ada yang ngomong, Pak, pulang dari Mulia, Pak. Tadi ketemu di masjid. Oh, iya, iya, iya. Bang, Iya. Siapa lagi nih yang tadi join nih, yang ada di sini? Tadi saya lihat juga ada Fruta Gelato ya dari Bali nih. Ini saya kangen nih ke Bali nih nyobain gelatonya nih. enak banget ya, Masih. Pak. Iya, Adi. Terus, oh, siapa nih ada Godfather apa nih? Oh, Bang Adi, Goodfather. Saya pikir Godfather. Selamat malam. Bang Adi. Iya, iya. Tadi ketemu di Mulia ya. Good father, kok Godfather. Eh Tribaya ya tadi Khalid juga ya di Pak Khalid di Mulia ya. Yes, menarik menarik. Ya jadi kembali kalau kita bicara soal produk dan jasa, tentunya placementnya seperti apa. Nah ini ranah di mana sekarang itu mungkin ya kebanyakan kita berpikir hanya di online. Tapi saya ingin seperti biasanya kita harus melihatnya secara kontekstual. Ya, kontekstual adalah melihatnya secara fungsi kenapa kok kita harus mikirin yang namanya product placement, ya, penempatan. Ada Amel. Amel juga tadi hadir di Mulia. Semoga sehat juga, Mel. Halo, halo. Jadi kalau kita bicara product placement, jadi kita ambil apa namanya konteksnya. Kenapa kok kita harus pikirin yang namanya placement atau penempatan ya? Eh, jadi sekali lagi penempatan apa nih? Penempatan produk dan penempatan jualan jasa kita gitu. Atau bahkan penempatan produk dan jasa kita karena kan kadang-kadang kita juga istilahnya tanda kutip jualan produk itu juga ada jasanya, ada service-nya, ada layanannya yang menyertai produk kita. Ya. Nah, jadi kembali nih teman-teman, kita pikirkan dulu kenapa kok ada istilahnya placement, penempatan. Oke? Nah, kadang-kadang yang kedua yang harus kita apa namanya pikirkan dalam konteks itu adalah siapa yang harus memikirkan placement ini. Ayo, coba teman-teman jawab dulu dong di sini sebelum saya berlanjut biar lebih hangat lagi. Yang harus memikirkan produk atau services placement itu siapa? Coba siapa? ditulis di kolom komen. Tulis di kolom komen ya, teman-teman ya. Ya. Pertanyaannya siapa yang harus memikirkan product placement? Sekali lagi produk itu tidak hanya produk tapi juga produk dan atau jasanya ya. Oke, siapa? Sudah ada yang jawab belum tuh, Sam? Belum. Produk
Manager, Ayo, jawab. product manager kata Lumiro. 007, we had James Bond. Hati-hati. Ayo, siapa lagi? Yang mikirkan product manager. Siapa? Ayo. Masa cuma satu yang jawab nih? Kayaknya belum panas nih. Kalau belum panas nih nanti, kalau lanjut aja nanti kurang oke nih. Betul, betul, betul. Ayo, jawab. Kita tunggu dulu ya. Siapa yang memikirkan product placement di dalam organisasi Anda? Masih sepi nih. Ayo, ayo. Banyak Oh, banget. masih sepi. Kalau nggak ada yang tahu nggak gitu. Yang tahu sih, yang tahu gini deh. Yang tahu atau yang tidak tahu deh. Yang masih belum yakin kira-kira berapa orang dari yang ada di sini. Teman-teman nih. Siapa yang memikirkan product placement di organisasi Anda? Siapa Belum ada yang jawab nih. Bentar, Pak. Ayo. Ada yang nanya nih, Pak. Boleh diterangkan lebih jelas nggak, Pak? Soalnya belum tahu gitu. Berarti memang itu nggak ada yang jawab ya. Nggak ada yang jawab karena masih belum Ya, tahu. Pak. Lumiro udah belum seven lagi. Tadi udah product manager, sekarang marketing. Ada Oke, terima kasih jawabannya Lumiro. Terus kalau SH Anti 007, SH Anti, wes Amir digital. Ya, insya Allah kenal nih Amir nih. semua, Pak. Waduh. Thank you, Mir. Marketing, Mir. Thank you, Mir. Oke. Ya, jadi kalau saya perhatikan juga di sini benar nih. Terima kasih nih jawaban yang jujur. Apa sih produk produk apa placement itu? Ya, memang apa istilah product placement itu adalah bagian dari disiplin di marketing. Jadi benar sekali tadi jawabannya James Bond 007 ya, bahwa yang mikirin itu adalah product manager atau orang marketingnya atau yang punya fungsi atau peran di marketing. Jadi terima kasih jawabannya 007 dan juga jawaban dari Mas Amir nih, sip banget nih. Oke, coba sebentar ya. Ini ternyata, sorry, ini saya baterainya low bed. Bentar ya. Oke. Halo semuanya, teman-teman yang baru join. Selamat malam. Harus mencari. Ya, saya harus geser dulu ternyata. Oh, oke. Aman. Oke, sorry. Sedikit ini. Itu ada foto anak saya, dia nggak terlalu suka kalau fotonya masuk ke jadi saya harus geser ke kiri gitu ya. Yang lihat Oke. Ya kelihatan ya. Ya, jadi lanjut ya, teman-teman sore ini. HP saya lowbat. Ya, jadi kalau product placement itu yang memikirkan benar sekali adalah yang punya peran di pemasaran karena placement itu adalah salah satu dari bauran di marketing yang harus dipikirkan oleh marketing. Ya, product placement itu apa? Atau istilahnya placement aja yang singkatnya adalah penempatan dari penawaran bisnis kita. Ya, bentuknya penawaran bisnis kita bisa produk atau jasa atau produk dan jasa. Oke. Nah, kenapa kok yang harus mikirin apa namanya seorang marketir? Ya, kenapa yang harus mikirkan seorang marketir atau seorang pemasar? Karena ini adalah urut-urutan daripada pembuatan strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu adalah strategi untuk menciptakan demand, ya, singkatnya aja.
Ya, strategi marketing itu adalah strategi untuk penciptaan demand yang kalau kita bahas di beberapa IG yang saya telah sampaikan, menurut pengalaman saya tidak hanya membangun atau menciptakan demand, tapi juga membuat belief system atau sistem keyakinan pada konsumen itu sendiri. Nah, jadi itu yang saya berdasarkan pengalaman saya definisi marketing itu saya kembangkan sedemikian rupa. Jadi kembali ya penempatan produk itu untuk menjadi bagian dari strategi marketing yaitu untuk penciptaan demand dan juga membuat belief system di benaknya konsumen. Nah, jadi di strategi marketing itu ada beberapa kan ya. Yang pertama ingat ada soal produk desainnya, ya, the product itself. Lalu yang kedua ada apa namanya pricingnya, harga yang harus diset oleh marketer. Harga apa? Harga beli konsumen. Terus yang ketiga apa? Ada promotionnya yang harus dipikirkan oleh pemasar. Yang keempat, nah ini placementnya gitu, penempatannya. Jadi urut-urutannya gitu ya, produknya udah benar, sudah sesuai dengan apa namanya pasar yang ingin dibidik, terus apa namanya harganya sudah sesuai dengan value yang ingin diciptakan, promotionnya juga tepat sasaran ya dari sisi konten, dari sisi channelnya, lalu placementnya ditempatkannya pun sesuai dengan target yang ingin kita bidik ya. Jadi kalau kita punya contoh seandainya kita mau nargetin sawah, kita harus paham sawah ini mainannya atau belanjanya tuh di mana, ya enggak? Sehingga produk yang kita ingin sampaikan untuk supaya sawah membeli itu harus kita pastikan ya seefektif mungkin. Ya, kalau emang sawah suka ke minimarket, ya pastikan produk kita ada di minimarket ya. Terlepas ya, mau itu produknya sekali lagi berbentuk produk atau jasa. Ya, kalau sawah seminggu berapa kali ke minimarket sawah kira-kira? Bisa seminggu sekali dua kali sih Pak, karena punya anak kecil ya. sering sering jajan Iya cemilan. ya. Betul, betul, betul. Itu sudah pasti, itu adalah salah satu pilihan bahwa kita harus menempatkan produk yang kalau targetnya, target profil dari target market kita seperti sawah, berarti salah satu opsinya ada di Indomaret atau di Alfamaret. Ya, terus di mana lagi? Sawah suka ke mall umpamanya. Berapa Mall, kali dalam sebulan? sebulan sekali biasanya ke mall. Sebulan sekali. Berarti mall menjadi salah satu tempat di mana kita harus menempatkan produk dan atau jasa kita. Terus mungkin kalau itu kan konteksnya berbelanja ya, Salma ya. Kalau di online sudah pastilah ya, Kalau dia belanja bisa kapanpun ya Pak, bahkan setiap hari ada aja yang setiap jual. hari. Rata-rata berapa kira-kira? Paling kayak misalnya satu bulan itu bisa 3 kali atau 4 kali, karena kan kalau ibu-ibu nih kan biasanya suka belanja online itu untuk kebutuhan rumah tangga juga Pak, tapi cari yang diskon. Biasanya kalau beli Ya. online diskonnya lebih besar nih, jadi lebih sering belanja di online. Nah, nah ini kan kalau saya ngelihat sebenarnya pattern atau profil dari Salwa sebagai seorang pembelanja kan ya. Tapi kita juga bisa melihat konteksnya adalah sebenarnya adakah tempat-tempat atau titik-titik di mana Salwa berada di situ yang nantinya titik-titik itu saya bisa gunakan sebagai penempatan produk saya gitu. Ya kan, kalau seumpamanya sawah ya apa namanya exposure-nya dari medianya ada di mana, bisa jadi saya tidak akan menggunakan titik-titik itu cukup untuk promosi saja, tapi saya juga bisa menggunakan titik-titik itu untuk buka lapak istilahnya. Wah, buka lapak kayaknya mengiklankan buka lapak lah. Maksud saya
membuka titik-titik penjualan gitu ya. Apa sih yang bisa saya kasih contoh ya berdasarkan pengalaman saya? Ya kita bisa menggunakan titik-titik yang non konvensional. Ya, saya waktu itu mungkin waktu jualan susu ya, itu juga bisa menggunakan apa namanya sanggar senam. Itu bisa Oh menjadi iya, titik-titik penjualan di ya, tempat gym ya titik-titik Pak. di gym. Tapi ini Hmm. waktu itu bukan gym yang kayak apa namanya Gold's Gym atau Fitness First kayak gitu-gitu ya. Tapi ini lebih ke sanggar senam kayak gitu. Hmm. Terus waktu waktu di Aqua gitu ya ada uh, Aqua Home Service. Nah itu Mas Adrian Baskoro ya. Baskoronya mirip tapi ada Mas Adrian Baskoro rekan saya waktu itu di Aqua. Beliau menggunakan titik-titik penjualan tuh. Tadi agak loading Pak, jadi sempat terhenti omongannya. Oke, ya jadi contoh lainnya adalah sewaktu kami di Aqua ya, itu Aqua Home Service mungkin teman-teman pernah mengenal. Itu adalah salah satu inisiatifnya Mas Adrian Baskoro, rekan saya waktu itu di Aqua, juga membangun titik-titik distribusi yang non konvensional gitu ya. Bukan hanya ada di minimarket, tapi bahkan di pedalaman perumahan istilahnya. Hmm. Jadi memberdayakan ibu-ibu yang ingin menjual ya, air mineral dan juga bahan kebutuhan keseharian lainnya, mereka juga akhirnya menjadi titik-titik placement ya, titik-titik Hmm. penjualan untuk produk Aqua. Ya, jadi kalau saya tadi bertanya kepada Salwa itu belanjanya di mana, itu sudah konvensional. Tapi kita juga bisa pikirkan dengan melihat profilnya Salwa ini, kita bisa membangun titik-titik yang non-konvensional. Nah, ini bisa berlaku di Betul. marketplace online ataupun marketplace offline gitu ya. Kalau bahasa marketplace itu kalau sekarang mungkin banyak mengenalnya seakan-akan itu hanya di online. Padahal marketplace itu dulu kata-kata itu sebelum online naik daun, saya sewaktu di Fonterra udah menggunakan istilah marketplace gitu, offline gitu. Ya gitu. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Pertama, yang namanya produk itu bukan hanya produk semata, tapi produk dan jasa. Yang kedua, yang kalau kita bicara soal product placement, itu adalah konteksnya dalam konteks strategi pemasaran. Sehingga yang memikirkan, yang mendesain placementnya itu adalah orang marketing karena orang marketing yang lebih paham target market yang ingin dibidik. Hmm. Oke, nah setelah itu kita bisa melihat yang namanya placement itu yang konvensional ataupun yang tidak konvensional. Konvensional maksudnya yang sudah sedia kalah atau sudah ada. Tapi yang non-konvensional kita bisa berkreasi, bisa bereksplorasi untuk menentukan tempat-tempat placement dari produk kita di tempat yang tidak biasanya, tapi tetap ada potensinya. Ya, Iya. terus poin selanjutnya tentunya, ya saya ingin teman-teman mulai memikirkan konteksnya masing-masing nih untuk bisnis masing-masing ya. Tadi contohnya kayak Moza Kitchen, ya dipikirkan produk placementnya adakah lagi dari hanya yang konvensional atau mungkin yang konvensional pun belum maksimal, tapi bisa jadi ada yang non konvensional yang sudah mulai bisa dipikirkan. Waktu itu juga dengan Agrinisia ya, itu juga kami membahas juga placement yang konvensional dan non konvensional dengan melihat istilahnya pasar itu terbentuknya seperti apa. Ya, kalau apa namanya Agrinisia banyak berkecimpung di apa namanya produk yang berhubungan dengan oleh-oleh umpamanya sehingga placementnya itu juga disesuaikan dengan apa namanya tipikal dari produk itu
kayak gitu. Terus juga Aqua tadi saya sudah ceritakan seperti itu juga. Jadi non konvensionalnya di luar dari yang konvensional, minimarket, supermarket, di warung dan seterusnya. Ini ada di perumahan dengan menggunakan konsep Aqua Home Service umpamanya kan ya. Ya seperti itu ya. Jadi moga-moga ini bisa membuat penghangat dari topik kita malam ini. Kalau ada pertanyaan di seputar product placement silahkan, tapi tentunya kalau ada yang di luar itu juga silahkan diajukan saja. Oke? Oke, ada yang tanya nih Pak, dari Giovanni. Malam Pak, izin tanya tentang perbedaan mendasar dan spesifik antara perdagang dan berbisnis. Apa ya Pak? Karena sama-sama menjual barang. Saya masih belum paham dan yakin. Terima kasih Pak Bas. Tuh. Ya, terima kasih Giovanni, pertanyaannya bagus sekali. Jadi perbedaan antara berdagang dan berbisnis ya. Oke, jadi kita ngambil kata dasarnya aja, yang satu dagang, yang satu bisnis. Memang dua-duanya adalah aktivitas ekonomi ya, mau kita dagang, mau kita bisnis. Hanya mungkin yang membedakan adalah kalau kita dagang ya kita berjualan. Sesederhana berjualan bisa jadi hanya dalam hal ini mencari barang apapun produknya ya, itu kita cari dengan harga yang rendah, lalu kita jual dengan harga yang lebih tinggi sehingga kita menjadi perantara ya, atau istilahnya kulaan ya kalau bahasa sederhananya. Jadi kita kadang-kadang datang ke umpamanya ke wholesalernya atau ke grosirnya, kita beli dengan harga partai besar, kita jual dengan partai kecil sehingga harganya berbeda dan disitulah timbul keuntungannya. Kurang lebih itu adalah berdagang. Sehingga kalau kita berdagang nggak bedanya reseller. Yang dilakukan reseller juga. Jadi kadang-kadang mereka berdagang produk A besok, lalu juga di beberapa hari kemudian berjualan produk B juga, lalu produk C juga, dan itu berdagang. Dan itu memang ada istilahnya ada pangsanya juga ya, ada pasarnya juga. Jadi saya nggak bilang bahwa dagang itu juga tidak benar, tidak. Hanya itu adalah berbedanya nanti kalau kita bicara soal bisnis. Ya, jadi dagang sesederhana mencari barang dengan harga yang tertentu, terus kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Biasanya membeli dari partai yang besar ya, wholesaler, grosir dan seterusnya, lalu kita jual dengan harga yang lebih eceran, dengan harga yang lebih tinggi. Harga perbedaannya menjadi keuntungannya. Itu adalah dagang. Bagaimana dengan berbisnis? Nah, berbisnis itu lebih ke arah kita memiliki bisnis yang mana bisnis itu orientasinya adalah sangat fokus, ya, sangat fokus. Fokus utamanya seandainya kita ingin masuk kepada satu kategori, kita harus mempelajari dulu kategorinya itu, lalu kita mendesain kira-kira apa value yang ingin kita bentuk itu apa, solusinya apa, ya, kebutuhan yang ingin kita penuhi apa, lalu kita desain produknya, nah, targetnya juga kita sudah tentukan siapa, dan berkelanjutan kita akan membangun produk yang sudah kita pilih untuk target market tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Itu akan berlanjut terus. Nah, biasanya nanti akan berkembang, kita sebagai pemilik bisnis dan pemilik daripada brandnya itu akan terus berkembang. Jadi sangat fokus. Setelah itu mungkin dalam skala yang sudah besar, mungkin bisa jadi sudah ratusan miliar atau 1 triliun, mengembangkan bisnisnya itu dengan mungkin bisa jadi masuk ke kategori yang baru dengan brand yang baru dan seterusnya ya. Jadi bisa dibedakan. Kalau yang satu berdagang itu produknya bisa gonta-ganti dan biasanya bukan kita pemiliknya ya. Nggak bedanya kayak reseller ya, kan kita juga sering dengar
Kalau berdagang atau reseller itu bisa nyari keywords apa yang lagi laku, kita cari barang mentahnya, terus kita poles sedikit, kita jual. Iya, jadi Ya, jual dan gitu ya, Pak. iya, ya dan banyak loh yang sukses juga di situ, jangan salah ya. Itu cukup berhasil, tapi memang PR-nya ya itu. Jadi datang, nemuin, jual, kayak gitu, lihat sampai titik tertentu bisa jadi langsung turun ya permintaannya, bisa jadi dia tahannya cukup lama, sementara kalau udah turun cari lagi barang yang baru, jual lagi, nanti spike lagi, spike down, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara kalau berbisnis yang seperti tadi saya bilang, itu menjadi bisnisnya sendiri, produknya sendiri, dikembangkan dengan fokus yang cukup tinggi ya untuk itu. Dan biasanya tracknya jauh lebih panjang ya, karena memerlukan perencanaan yang tidak hanya bulanan, tapi tahunan. Biasanya minimum strategic planning-nya itu 5 tahun atau bahkan bisa 10 tahun gitu. Jangka panjang ya, Pak. Oke, lebih jangka panjang, betul sekali. So, terima kasih Giovanni. Moga jelas ya. Kalau masih belum jelas, silahkan ditanyakan lagi. Ada lagi nih Pak yang bertanya, apakah boleh kami Fruta Gelato masuk keluar jalur target kami? Misalnya kami jual di tempat cuci mobil atau di toko baju misalnya H&M, Pak. Ya itu yang saya bilang, Fruta Gelato. Karena kalau kita bicara soal yang non-konvensional dan memang ternyata di situ target kita bertengger gitu ya, kenapa tidak gitu ya? Apalagi kalau situasinya pun mendukung, ya mendukung di mana mereka mungkin, saya nggak tahu kalau apa yang ditawarkan Fruta Gelato mungkin soal ada hubungan dengan mood ya, mood booster atau apa, bisa jadi mereka di tempat baju atau di tempat cuci mobil merasa membutuhkan produk itu atau produk itu bisa dihadirkan sehingga dibutuhkan. Seperti itu. Nah, jadi bisa dicoba sih. Nah itu placement itu biasanya kan investasinya nggak mahal-mahal amat ya. Biasanya ya. Kadang-kadang kita perlu juga yang namanya trial gitu kan. Market test atau placement test. Iya benar, biar tahu. Kalau kita nggak coba, toh kan kita juga nggak tahu akan hasilnya gitu. Nah biasanya ini kalau kita lakukan di teman-teman yang non konvensional, uh, trial itu harus berani. Ya, toh kita bisnisnya juga belum besar-besar amat ya. Kalaupun kita taruh di 5 tempat, kayak tadi contohnya Fruta Gelato di 5 tempat pencucian mobil, ya udah taruh aja di situ 1 bulan. Bisa jadi ternyata wow cocok tempatnya. Ya, seperti Iya, itu. saya juga pernah Pak ke suatu kafe. Nah, ya, kafe kayak kafe kopi gitu. Nah, di sampingnya ini, bahkan di dalamnya satu tempat gitu, mereka ada space kecil buat jualan fashion cewek, dan itu rame. Jadi orang yang ngopi, kalau lagi bosen ngopi duduk aja, mereka sambil lihat-lihat tuh Pak. Akhirnya beli. Kayak gitu mungkin ya contohnya ya. Jadi mereka sebenarnya kalau dilihat ngapain sih jualan baju di tempat ngopi gitu, ternyata pas dilihat rame, apalagi kayak misalnya hari-hari weekend tuh ya, banyak banget cewek-cewek ngelihat, akhirnya pada beli dari situ. Ya, dan juga ini yang menarik ya, so kadang-kadang tuh ini fenomena yang saya bilang tuh terjadi di Indonesia, di Malaysia ya, yang saya amatin karena saya juga pernah tinggal lama di Malaysia dan sekarang masih suka bolak-balik ke sana. Itu hal-hal yang kadang-kadang kesempatan itu digunakan dan kadang-kadang yang menariknya adalah sawah itu bisa jadi menjadi titik tidak hanya untuk titik penjualan tapi titik promosi gitu istilahnya. Jadi penempatan itu bisa penempatannya memang dia ditujukan untuk berjualan tapi juga mungkin ya udah saya juga berfungsi dua di situ untuk promosi ya brand exposure-nya kita, exposure brand kita atau
dan juga untuk berjualan sekalian. Nah, kadang-kadang kan bisa jadi fungsi promosinya yang lebih tinggi ketimbang fungsi untuk jualannya gitu. Ya, Salwa, ada lagi? Ada lagi nih Pak. eh ada dari Noval. Jadi dia saya Novel. usaha kopi tapi belum maksimal. Apakah saya harus buka usaha baru atau tetap fokus usaha itu dulu gitu Pak? Ya, apa namanya, dalam kita berbisnis ya Novel ya, tentunya kita pertama harus punya plan-nya yang jelas. Jadi kalau kita belajar SBM ya di bisnis.id, kelasnya Pak Budi, itu kita kan diajarkan ya untuk memahami bisnis secara keseluruhannya dulu. Ya, jadi pastikan nih Novel bisnis kopinya ini sudah apa namanya menjawab dari 12 langkah di SBM dulu. Apa sih itu? Kita harus tahu kan kita what problem are you trying to solve gitu. Ya kalau kita istilahnya tidak terlalu jelas problemnya dalam kita menjual apa namanya kopi untuk masalah apa yang ingin kita pecahkan, berarti kita juga akan jualan nggak beda jauh dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, kalau dalam bisnis pun kita kan harus punya diferensiasi ya, pembeda ya. Pembeda yang menjadi satu kekuatannya kopi novel ini itu apa? Jadi itu yang harus baru langkah pertama yang harus dipikirkan. Terus siapa targetnya kan? Terus kategorinya di kopi ini sebenarnya kopi yang segmen apa, subsegmen apa yang mau diangkat. Ya, terus seberapa besar pasar itu? Sudah pernah dihitungkah? Ya, pasar yang ingin Novel masukin dengan kopinya itu, gitu ya. Terus berlanjut terus kan, apa namanya? How are you gonna sell more? Dalam artian supportnya apa yang akan dimasukkan ke situ. Nah, jadi kalau saya khawatirnya Novel sudah menyimpulkan bahwa gue nggak laku, bisnis apa lagi ya gitu. Tapi padahal Novel belum memberi kesempatan untuk dirinya Novel sendiri dan juga kopinya untuk apa namanya berkembang untuk sukses gitu. Makanya mungkin yang terbaik adalah ya lakukan itu dulu nih. Audit di 12 langkah SBM itu. Ya, semoga itu bisa melihat pertama bisnis secara keseluruhan, terus juga membantu kita untuk mempertajam kekuatan kita yang bisa dicerminkan atau direfleksikan ke bisnis itu. Nah, kalau seandainya itu udah dijalanin dan udah apa namanya difokuskan, dieksekusikan semua plan-plannya sesuai dengan 12 langkah itu, nanti direview ya. Bisa jadi ada masalah dan biasanya pasti akan ada masalah di sana sini. Tapi paling tidak kita tahu, oh ada masalah ini, sebenarnya ini bisa diimprove atau tidak. Contoh, umpamanya pricingnya lah kita ambil contoh. Ternyata setelah kita masukin pricing kita terlalu mahal mungkin. Ya, kita tidak terlalu apa namanya sensitif dengan barang yang sama di situasi atau kelilingnya. Bisa jadi masalahnya di pricing. Bisa jadi masalahnya mungkin di apa awareness, di promosi. Ya, Novel merasa mungkin orang udah tahu, tapi mungkin sebenarnya orang di sekeliling pun tidak ada yang belum dengar gitu loh kopi Novel. Apalagi di ruang lingkup yang lebih luas. Kalau itu nyatanya menjadi masalah utamanya berarti kan di promosi, bukan masalah produk yang nggak laku gitu kan. Kayak gitu-gitu ya. Jadi Jadi sekali lagi placementnya juga lihatlah kenapa? di placementnya juga Salah? ya Pak, produk placement. Bisa jadi benar, bisa jadi di produk placementnya ternyata produknya placementnya nyempil di pedalaman, perumahan pedalaman maksudnya ya, mungkin Ya.
Orang nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu, baru-baru datang gitu. Orang Jarang dia ada yang dengar tahu aja enggak. Betul, betul salah ya. Jadi Novel tolong dibuat apa namanya review itu, lakukan yang 12 langkah SBM dulu, terus dieksekusi. Nanti dilihat, direview, ada masalah di mana, dan itu harus diperbaiki. Gitu Novel. Oke, terima kasih. Pak Geo tanya lagi nih, Giovanni. Ya, Saya udah menemukan problem dan rencana untuk menutup problem tersebut. Akan tetapi ya. saya tahu harus mulai dari mana. Apa saran dari Pak Baskoro ya? Terima kasih. Ya, itu kalau sudah kita tahu problemnya udah langkah yang terbaik. Jadi mengetahui problem itu adalah satu langkah besar untuk mendapatkan solusi. Tapi sekarang tinggal kita harus tahu secara teknis problemnya itu apa. Dan ingat ya, Giovanni ya, kita bicara kalau problem itu harus akar permasalahannya, bukan hanya masalah, tapi akar permasalahannya. Oke, nah biasanya kadang-kadang yang kita anggap sebagai satu masalah itu adalah masih menjadi sebuah akibat dari masalah yang lebih dalam. Oleh karenanya pastikan masalahnya itu adalah akar permasalahannya. Ya, apa itu? Nah, langsung mulainya langsung dari akar permasalahannya, gitu kan? Bukan di tengahnya. Karena kalau kita istilahnya ngobatin yang di tengahnya aja, tapi bukan sumber dari penyakitnya, nanti masalah itu akan keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Ya, jadi mulailah dari akar permasalahan itu, bukan dari masalahnya saja yang bisa jadi itu bukan akar permasalahannya. Saya nggak tahu specifically apa yang Giovanni punya permasalahan dan akar permasalahannya, tapi intinya bagaimana seperti itu. Start from the root cause, mulailah dari akar permasalahan. Terima kasih Terus, Giovanni, pertanyaan bagus. ya, terima kasih. Terus ada lagi, selamat malam Pak. Bagaimana cara menghitung banyaknya produk placement? Ini dari siapa dulu? Sorry. Maaf, dari Lumero Pak. Oh, Lumero. Lumero 7. Bagaimana menghitung product placement? Oke, ini pertanyaan bagus tapi cukup ini nih. Cukup advance ya, cukup canggih pertanyaannya. Menghitung yang namanya placement. Oke, saya nggak tahu apakah saya perlu detail sekali atau cukup advance jawabannya, tapi nggak apa-apa lah, ini untuk pembelajaran Lumero dan teman-teman. Jadi kalau kita bilang placement, itu biasanya kita ada yang namanya weighted distribution sama numerical distribution. Ini lebih apa canggih. Apa sih yang dinamakan numerical distribution dan weighted distribution? Numerical distribution adalah jumlah titiknya. Ya, jumlah titiknya. Contohnya apa? Umpama kita punya di apa namanya? Kita anggap di Jakarta aja sebagai gambaran ya Lumero ya. Mungkin titiknya ada kita bilang minimarket ya untuk penyederhanaannya. Minimarket, ada supermarket, ada apa lagi titik penjualannya. Anggap aja mungkin warung ya kita sebut warung. Warung. Jadi anggapnya cuma 3 nih yang relevan dengan produk atau jasanya Lumero 7 ini. Anggap aja minimarketnya di Jakarta aja kita anggap ya. Minimarket mungkin ada 1.000, supermarket ada 1.000, warung ada 1.000 gitu ya. Jadi kategorinya di produknya Lumero ini ada 3.000 titik. Ya, 3.000 titik. Nah, sekarang cara menghitungnya adalah kalau Lumero tahu ada 3.000 titik di 3 jenis tadi, minimarket, supermarket, dan warung, tinggal hitung aja. Lumero punya produknya di berapa
minimarket di berapa supermarket di berapa warung. Kan nggak belum tentu 100% dong, ya kan? Nah, bisa jadi di minimarket dari yang ada 1.000, Numero ada di 100. Oke. Terus di supermarket dari ada 1.000 supermarket yang ada, Numero punya ada 100 lagi. Jadi ada di 100 supermarket dari 1.000 yang ada. Terus di warung mungkin ada 100 lagi dari 1.000 warung yang ada. Berarti menghitungnya adalah Lumero punya 300 titik dari 3.000. Nah, itu adalah perhitungan numerikalnya. Ya. Jadi ada 3.000 total, 1.000 minimarket, 1.000 supermarket, 1.000 warung. Ya kan, tadi total 3.000. Terus Lumero ada di masing-masing 100, totalnya 300. Berarti numerical distribution-nya 10%, 300 dari 3.000. Gitu. Ya, itu cara menghitungnya dengan gaya numerical. Nah, kalau satunya yang gayanya perhitungannya weighted distribution, Lumero harus tahu minimarket ini, supermarket ini, warung ini nilainya berapa di situ. Nilai penjualan untuk produk yang sejenis. Contoh, di minimarket tadi di 1.000 minimarket bisa jadi jualannya uh, apa namanya uh, 1 juta lah, anggap aja. Jadi di situ ada 1 M. Ya, jualan produk Lumero, kategorinya di situ ada 1 miliar di 1.000 minimarket. Terus juga di supermarket itu kita samain aja lah. Di 1.000 supermarket ternyata jualan totalnya di situ ada 1 M juga. Gitu ya. Tapi di warung karena kecil, ternyata kategorinya Lumero punya, ini maksud kategori adalah bukan jualan Lumero aja, tapi semua produk yang sejenis. Di warung yang 1.000 tadi, mungkin jualannya cuma berapa? Cuma 100 juta. Oke, berarti totalnya dari 3 itu secara value adalah 2,1 miliar kan, gitu kan? Nah, nanti Lumero akan cek di masing-masing tadi. Oke, di minimarket aku jualannya 100 juta dari 1 miliar tadi. Supermarket 100 juta dari 1 miliar tadi. Terus di warung jualannya 10 juta dari 1 miliar tadi gitu ya. Sehingga Lumero punya jualan umpama 210 juta di 3 kategori itu yang mana totalnya adalah 2,1 miliar. Berarti kurang lebih secara weighted ya dihitung dari nilai penjualan di masing-masing apa namanya channel tadi, Lumero punya tadi 210 juta per 2,1 miliar juga. Kebenaran angkanya 10% juga. Tuh. Ya, ini weighted-nya ngitungnya memang rada rumit karena di situ masing-masing nilainya akan berbeda dari jumlah outletnya. Ya kan? Kalau tadi kan gampang aja, jumlah titik numerikalnya ditambahin semua. Ada 3.000. Tapi kan di minimarket jualannya nggak akan sama dengan jualan di supermarket dan di warung. Gitu. Warung, walaupun dia ada 1.000 juga, jualannya kecil-kecil gitu nilainya lebih kecil daripada di ini. Tapi bagi saya ini saya ingin menunjukkan ke Lumero aja itu 2 cara berbeda untuk menghitung product placement atau yang dinamakan distribution. Bisa numerical, bisa weighted seperti itu. Jadi usulan saya belajarlah mungkin dari numericalnya dulu lah Lumero ya, biar nggak terlalu bingung. Oke? Okay? Oke, thank you. Nah, kebetulan belum ada pertanyaan lagi, tapi saya tertarik nih Pak mau tanya. Boleh ya Pak?
Boleh, boleh. Jadi kan Silakan. ya misalnya tadi udah bahas tentang distribusi produk placement. Nah, aku pengen tanya tentang gimana nih cara, kan kita udah melayani customer dong, kita udah banyak customer. Nah, terus gimana Hmm. caranya agar para customer ini tidak tertarik atau beralih ke tempat lain atau ke penjual lain. Misalnya kita punya suatu produk, misalnya produknya teh nih. Gimana caranya supaya customer yang udah beli jangan sampai cari merek lain gitu tuh, Pak. Iya, berarti kan ini menariknya ya, Salwa, yang ditanyakan adalah bagaimana kita bisa winning in the marketplace. Ya, kita harus memenangkan persaingan di marketplace tertentu. Jadi kalau kita bicara tadi yang ambil contohnya Lumero tadi juga, kalau seandainya kita hanya ada di tiga minimarket, di tiga jenis channel, ya. Tadi apa? Minimarket, supermarket, warung. Anggap aja kita ada di supermarket dan memastikan yang tadi saya bilang, di supermarket bagaimana supaya produk kita yang diambil dan dibeli oleh konsumen, gitu kan ya Salwa ya? Iya betul. Ya, berarti kita ada yang namanya trade marketing namanya. Ya, bagaimana kita harus pandai-pandai di channel tersebut supaya exposure kita jauh lebih menarik atau paling tidak pertama terlihat dulu dan menarik sehingga itu yang akan diambil oleh konsumen. Nah, kalau kita pembelajaran saya adalah selama ini kalau kita ada di supermarket, kita pastikan ya di shelvingnya itu kita di regular shelfnya harus eye level umpamanya, yang sesuai dengan pandangan mata seumpamanya. Jadi placement within the placement ya, penempatan di tempat itu kita juga sudah harus secara detail terlihat karena kita ingin lebih istilahnya mengundang mereka untuk ngambil ya. Contohnya di shelving eye level. Terus juga jumlah facing. Jumlah facing itu apa tuh, Salwa? Jadi kalau satu botol tampil tuh satu facing. Iya, jadi Kalau sederet dua, semua gitu ya, Pak. iya betul. Jadi satu facing. Maunya kita kan kita punya 10 facing gitu. Mm-mm. Ketimbang mungkin yang lain cuma punya dua 5. facing atau 5. Nah, bayangin aja kalau kita 10, apa teman-teman kita cuma 5 bahkan ada yang cuma 2, yang lebih kelihatan siapa? Lebih kita ya, karena kita terlihatnya lebih banyak gitu ya. Lebih banyak, udah lebih banyak di selevel mata kita pula gitu kan ya. Terus nanti mungkin ada lagi kita tambahin ada yang namanya kalau dulu saya nyebutnya shelf talker itu apa? Jadi ada kayak kertas atau brosur atau apa yang ada di bibirnya shelfnya itu. Jadi ada gambar apa gitu Oh, umpama. iya ngerti 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 ngerti. Ya kan jualan itu. Jadi itu ada istilahnya hal-hal yang sedetail itu harus dipikirkan. Jadi Facingnya, placementnya, shelf talkernya gitu. Belum nanti ada ditambahin lagi sama tambahin namanya dulu apa namanya sales promotion girl ya kebenaran girl sih ya, yang gitu. Jadi ada udah bagus sekali shelvingnya. Ada lagi sales promotion girl-nya yang menawarkan. Jadi giliran Salwa datang, ya Ibu Salwa, Ibu sedang mencari apa? Atau umpama Salwa mau jualan shampoo di situ, Salwa ditawar apa CSPG yang jualan shampoo di situ, Salwa ditawarin Ibu sedang mencari shampoo apa gitu, atau langsung ditembak, Salwa ini kami ada produk shampoo yang sangat sesuai dengan kebutuhannya Bu Salwa karena bla 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 bla. Nah, jadi itu adalah cara-cara dari sekian banyak yang bisa dilakukan, Sal. Bagaimana kita bisa winning in the marketplace ya. Di titik-titik penjualan kita, kita harus juga garap. Pertanyaan bagus sekali, Sal. Terima kasih. Jadi moga-moga teman-teman yang lain juga terinspirasi. makasih ya. Ada lagi yang nanya dari Dan.
Izin Dan bertanya dan izin bertanya, Pak, bisnis bisnis yang modalnya dia nanya bisnis apa ya Pak yang modalnya lebih rendah dan bisa berkembang cepat. modalnya lebih rendah dan Iya. berkembang cepat. Hmm. Mungkin mulai dari reseller kali ya Pak. Yang tadi seperti Bapak bahas tuh. Ya, bisnis apa modalnya lebih rendah dan berkembang cepat. Nah, tergantung nih dan apa namanya dan ini dalam status atau dalam fase apa di bisnis. Jadi kalau memang masih belum apa namanya yakin sekali ya kategori apa yang mau dimasukin ya belajarnya jadi berdagang dulu aja, testing the water istilahnya. Ya, mana sih yang apa namanya produk-produk yang modalnya tidak terlalu besar apa namanya tapi bisa perputarannya lebih cepat ya. Karena pun eh, apa masing-masing kategori akan memiliki istilahnya nature atau tabiat yang berbeda. Mana yang memerlukan modal yang cukup besar, mana yang tidak. Tapi perputarannya bisa lebih cepat gitu. Walaupun nantinya ada apa namanya pembelajaran di bisnis, mungkin ada trading term yang bisa dimainkan. Apa sih trading term? Istilahnya, kalau saya mau menjual barang yang ditawarkan oleh Salwa, saya sebagai reseller, saya bisa punya atau negosiasi dengan Salwa untuk trading term yang saling menguntungkan. Artinya apa? Bisa aja saya bilang, Salwa saya beli dulu ya, tapi nanti trading termnya bukan cash, seminggu bayar atau 2 minggu bayar atau invoice gantung satu istilahnya. Yang pasti saya nggak akan bayar langsung kepada Salwa. Nah, nanti pun saya jualnya ke calon pembeli yang saya targetkan, mereka saya kejar untuk cash. Ini Hmm. salah satu apa namanya trading term yang hubungannya dengan cash flow sehingga modalnya tidak besar. Apapun jenis produknya itu memainkan yang namanya trading term atau TOP, term of payment. Ya, jadi saya tidak akan menjawab jenis kategorinya apa, tapi intinya prinsipnya yang bisa dimainkan oleh dan pertama mulailah dulu berdagang untuk test the water kategori mana yang dengan modal yang mirip-mirip tapi percepatan penjualannya bisa jadi ada beberapa jenis produk gitu. Nah, ini kan bisa dilakukan kalau kita masih tanda kutip berdagang gitu ya. Terus pun bisa kita lakukan atau memainkan yang namanya trading term atau term of payment kalau nanti sudah mengerucut ke produk tertentu ya. Sehingga kita dari wholesaler kita deal untuk apa namanya pembayaran seminggu kah, sebulan kah, 2 bulan kah. Sementara kita akan mengejar ke konsumennya untuk membayarnya lebih cepat, kalau bisa cash gitu. Jadi modal kerjanya kan tidak terganggu seperti itu Dan. Oke, moga-moga menjawab Dan. Oke, terima kasih. Masih ada waktu nih Pak, belum ada yang nanya juga. Terus aku boleh tanya lagi nggak? Boleh, boleh salah, silakan. Kan kalau misalnya kita udah punya produk, terus kita punya customer juga. Nah, tapi Ya. kita pengen penjualan kita tuh tetap eksis dan berkembang nih, Pak. Gimana nih, Pak, kira-kira tipsnya? Jadi itu kan namanya customer retention ya, kalau bahasa kerennya ya. Iya. Bagaimana kita merawat konsumen kita atau pelanggan kita. Jadi ingat teman-teman dalam formulanya ya ini yang namanya merawat konsumen untuk tetap membeli dan juga membeli lebih banyak itu jauh lebih murah ketimbang kita mencari konsumen baru. Ya, jadi itu yang perlu selalu diingat. Ya. Current customer akan jauh lebih murah ketimbang kita harus mengakuisisi customer baru. Ini bukan berarti kita nggak boleh nyari customer baru. Customer baru akan terus harus kita cari. Kalau nggak, lifetime value dari customer kita kan lama-lama juga
akan ada masanya kan menurun atau bahkan hilang. Jadi sementara kita mengakuisisi, setelah kita akuisisi yang itu kita rawat, kita juga terus akan mengakuisisi yang baru. Gitulah kurang lebih ya. Karena nanti yang diakuisisi atau existing atau current customer itu yang akan biasanya memberi ke kita yang jauh lebih tinggi ketimbang new customer yang barunya baru beli sekali atau dua kali. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana retention program kita untuk mempertahankan current customer atau bahkan meningkatkan basket size-nya. Nah, itu yang namanya vertical selling. Vertical selling itu banyak caranya. Ya, banyak caranya dengan memberikan yang paling mudah adalah tentunya diskon ya. Tapi itu bukan yang satu-satunya. Kita juga selalu bisa kasih bundling ya. Kita juga bisa kasih yang namanya reward atau reward point ya, nggak bedanya kayak kalau kita belanja di marketplace dapat poin, dapat cashback. Nah, itu kan istilahnya retain customer sehingga nggak lari kemana-mana. Iya, Bisa iya. nanti kalau satu waktu mungkin di hari ulang tahunnya customer itu kita berikan hadiah, hadiahnya bisa langsung berbentuk produk, hadiahnya bisa berbentuk voucher, hadiahnya bisa berbentuk macam-macam gitu kan. Ya, jadi banyak retention program atau loyalty program ya kalau nanti sudah tingkatannya lebih tinggi untuk eh, jenis customer tertentu itu selalu bisa dibuatkan program yang berkala seperti itu. Oke, makasih banyak Pak Bas. Wah, keren banget ya jawabannya. Ini juga makasih banyak teman-teman yang udah bertanya. Semoga pertanyaannya semua terjawab, teratasi masalah-masalah dalam usahanya. Gak kerasa nih Pak, udah hampir udah sejalan sejam kita ngobrol bareng ya Pak. Oke, makasih banyak ya Ya, Pak waktunya untuk sharingnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga Pak Bas sehat selalu. amin. Terima kasih Salwa. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu insya Allah minggu depan lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa apa yang sudah dijelaskan Pak Bas tadi dan seluruh materi tentang bisnis bisa langsung diakses via website dan via aplikasi Bisnis ID. Yuk buka kelasnya sekarang. Terima kasih semuanya.